Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajri Hidayah dengan NIM 19070160056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertukaran sosial dengan sebab kekuasaan struktural dalam pertukaran jaringan dan Quran Surat At-Taubah ayat 34. Mari kita simak penjelasannya. Kekuasaan struktural dalam pertukaran jaringan. Nah, sebelumnya apa sih kekuasaan itu? Di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama, kekuasaan adalah kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan dampak ataupun akibat pada orang lain, menurut Hoss tahun 1984. Yang kedua, kekuasaan merupakan potensi untuk mempengaruhi orang lain, menurut Bass tahun 1990. Kemudian ada kekuasaan struktural, yaitu di mana suatu kemampuan individu atau organisasi untuk bertindak secara konsisten mempengaruhi hubungan sosial masyarakat dalam suatu lingkup dengan mengedepankan unsur-unsur sosial. Kemudian ada sumber kekuasaan struktural atau structural source of power. Menurut Sanders tahun 1990 dalam Brooks 2006 mengatakan kekuasaan pada tingkat departemen ataupun kelompok dapat berasal dari 5 sumber yang potensial dan mungkin saja saling tumpang tindih. 5 sumber kekuasaan struktural. Yang pertama ada ketergantungan atau dependensi, di mana Departemen A bergantung pada Departemen B untuk mendapatkan informasi atau bekerja sama untuk mengerjakan tugas dengan efektif, maka Departemen B lebih memiliki kekuasaan. Yang kedua, kesentralan atau centrality. Ukuran tingkat pentingnya suatu departemen bekerja untuk tujuan utama organisasi, sehingga dapat dianggap sebagai suatu ukuran seberapa departemen tersebut tidak dibutuhkan dalam suatu organisasi. Semakin penting departemen bagi organisasinya, maka semakin besar kekuasaannya. Yang ketiga ada sumber dana atau financial resource, yaitu departemen yang menghasilkan sumber dana sendiri, khususnya jika mereka mampu menghasilkan pendapat lebih besar dibandingkan departemen lain, maka akan lebih untung dalam sumber kekuasaannya. Yang keempat ada ketidakberlanjutan atau non-sustainability, berhubungan dengan tingkat pentingnya departemen. Departemen yang mudah ditutup dan tergantikan fungsinya akan memiliki kekuasaan yang rendah. Yang kelima ada menghadapi ketidakpastian atau coping with uncertainty. Departemen yang memiliki kemampuan menurunkan ketidakpastian bagi departemen lain akan memiliki kekuasaan yang lebih besar. Kemudian ada pertukaran jaringan. Yang pertama ada teori pertukaran yang dikemukakan oleh Habermas. Menurutnya bahwa proses interaksi sosial dapat memunculkan suatu fenomena baru akibat dari interaksi tersebut. Teori pertukaran ini berkaitan dengan tindakan sosial yang saling memberi atau menukar objek-objek yang mengandung nilai antar individu berdasarkan tatanan sosial. Dan sedangkan pertukaran jaringan disebut dengan individu atau kelompok yang saling bertukar posisi dengan mengikuti norma dan aturan ataupun kesepakatan yang telah dibuat. Setiap interaksi antar individu ini diorientasikan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Nah, maka dari beberapa penjelasan tadi, kekuasaan struktural dalam pertukaran jaringan ini adalah adanya hak kuasa dalam kelompok berdasarkan visi, nilai, serta norma yang telah ditentukan bersama secara adil tanpa ada yang dirugikan. Seseorang yang memiliki kemampuan yang konsisten untuk mempengaruhi masyarakat dalam berhubungan masyarakat dan sosial. Seperti halnya contoh, seorang pemilik perusahaan yang hanya memantau jalannya perusahaan dan tidak ikut bekerja, ataupun ia ikut bekerja, ia merupakan pemimpin dan memiliki kekuasaan sehingga ia dapat
tepat menghendaki perubahan sistem yang terjadi dalam suatu perusahaan sesuai dengan norma, visi, nilai yang berlaku. Nah, kemudian selanjutnya ada Quran Surat At-Taubah ayat 34, kekuasaan struktural dalam pertukaran jaringan. Apa sih hubungannya? Jika kita lihat pada Quran Surat At-Taubah ayat 34 ini memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang dan rohib-rohib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Di sini dalam perspektif Peter M. Blau, manusia menekankan pentingnya dukungan sosial sebagai suatu imbalan dan perilaku alkulturistik dapat didorong oleh keinginan untuk memperoleh pujian sosial. Dan menurut Habermas sendiri, teori pertukaran sosial ini menggambarkan perilaku manusia dengan cara meminjam konsep pertukaran ekonomi, di mana Habermas menjelaskan bahwa membangun posisi perilaku sosial manusia melibatkan dua orang baik secara nyata ataupun tersembunyi. Nah, di dalam surat At-Taubah ini terdapat larangan dan untuk kita dijauhkan kepada menimbun emas dan perak, sebagai barang yang hukumnya haram. Nah, di dalam surat At-Taubah ini larangan diajukan kepada alat tukar yang berupa uang, di mana menimbun emas dan perak sebagai barang hukumnya haram. Pertukaran selain dalam sistem barter, jika kita hubungkan dengan kekuasaan struktural dalam pertukaran jaringan, hal negatifnya pada orang zaman sekarang menggunakan uang sebagai alat tukar, salah satunya menukarkan kekuasaan, sehingga tidak heran jika banyak orang yang memiliki uang akan cenderung lebih berkuasa. Dan mereka yang melakukan inilah yang dilarang dalam agama, serta di dalam penjelasan Quran Surat Taubah tadi dilarang untuk kita memakan hak orang-orang dan harta orang-orang, dan dilarang pula bagi kita jika tidak menginfakkannya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai kekuasaan struktural dalam pertukaran jaringan serta berhubungan dengan surat At-Taubah ayat 34. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.